عبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما داعمين بدوام ملك الله عما بعد. Hadratul Muhtaramun yang sama-sama saya muliakan, yang sama-sama saya hormati, Al-Habib Ali As-Segaf, dan tak lupa pula kepada Al-Habib bagi Al-Hinduan, dan tak lupa pula yang sama-sama saya hormati segenap sesepuh-sesepuh para tuan guru, dan tak lupa pula kepada hadirin yang hadir pada malam hari ini, pula hadiratnya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita pada malam hari ini. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dibacakan di dalam syair tadi, sesungguhnya beliaulah yang senantiasa tak henti-hentinya di setiap malamnya memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hamba-hambanya kelak tak kala kembali kepada Allah mendapat syafaatnya semua. Semoga kita dapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah Allah yang penuh kemegahan ini. Kalau bukan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kaki kita tak mungkin bisa dilangkahkan ke tempat ini. Kenapa? Karena Allah lah yang menginginkan agar ada di dalam hati kita, di dalam diri kita sedikit titik-titik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sehingganya sedikit ini kelak akan menang dari sesuatu yang tak diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Karena dikatakan bahwa sesungguhnya bahkan lisan pun yang berucap salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah terucap kalau bukan karena atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah dikatakan bahwa kalau ada di dalam hati kita sesuatu ingin melakukan kebaikan, contohnya di dalam beribadah kepada Allah, namun ada dirasa di dalam hati kita rasa, namun biasanya ada suatu sembahyang tiba-tiba sembahyangan. Adalah ini ada rasa yang biasanya ada puasa tiba-tiba mau berpuasa. Itu adalah satu kebaikan yang Allah berikan, hadiah dari Allah kepada kita, bahwa sesungguhnya Allah itu mau ada kebaikan di dalam setiap hambanya. Namun namanya kita yang setiap manusia lahir beriringan dengan yang namanya nafsu, maka nafsu itu tadi yang mengalahkan kebaikan dari Allah di dalam diri kita. Mereka berperang, namun kita tak membantu hadiah dari Allah, maka nafsulah yang akan memenangkan peperangan di dalam diri kita. Sehingganya hadiah tadi, rasa yang ingin sembahyang tadi, rasa ketika pengen puasa tadi hilang seketika. Namun kita memberi hadiah dengan orang lain, kada suah diterima, anak memberi lagi kada. Tentulah kita tak akan memberi, namun Allah masih terkadang memberikan kepada hambanya sedikit demi sedikit kebaikan di dalam dirinya. Namun manusia adalah tempatnya orang lupa bahwa hadiah dari Allah ini adalah hadiah yang bermanfaat. Kalau ada rasa di dalam hati kita, rasa ingin ibadah kepada Allah, lekas-lekas kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita menerima yang sedikit, tentulah Allah telah akan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih banyak lagi. Sehingganya sedikit demi sedikit, kata pepatah, lama-lama menjadi bukit. Bukit kebaikan yang Allah berikan kepada kita kelak, entah itu berbentuk dari sebuah kebaikan, entah itu berbentuk dari harta, entah itu berbentuk dari segala macam, yang intinya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa ahabbul a'mali ilallah as-salatu fi awwali waqtiha. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktu. Yang kedua,
thumma birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah, ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi sudah tak usah dibahas lagi. Anak sembahyang di awal waktunya. Kenapa? Karena kalau amal ini dicintai oleh Allah, tentulah musuh Allah lebih banyak menjaga di sekitarnya supaya kita kadang melakukan amal yang dicintai oleh Allah. Sehingganya nafsu bergejolak ketika sudah dikumandangkan adzan di masjid kita ini. Kita sudah mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang kaki masih santai saja. Terkadang niat dalam hati tidak bergerak sama sekali. Amal masjid adzan, kita punya anak sembahyang ke masjid lah, cuma dulu hanya belum ada. Amal sudah qomat, sumat lagi, anak menghabiskan rokok sebatang. Ketika sudah takbir, hanya rebuka, takut ada sampah lagi di rakaat yang pertama. Banyak menangkai. Banyak. Kenapa? Karena di dalam hatinya ia menyepelekan kebaikan dari Allah. Telinga yang Allah berikan kepada makhluk ini tadi, Allah akan pertanyakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam alam yang namanya alam mizan, mereka senantiasa akan berbicara selayaknya lisan yang berbicara. Maka kata telinga, ya Allah, sungguh aku dipergunakan oleh hamba-Mu tadi sebagaimana Engkau menciptakannya, ya Allah. Kalau Allah menciptakan telinga, tentulah Allah ingin memberikan manfaat kepada kita. Sehingganya kalau kita mendengar maulid, kita mendengarkan lantunan Al-Quran, maka biasanya orang kalau di acara semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka itu adalah manfaat telinga tadi. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang naudzubillah wa niyadzubillah adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti apa? Maka kata baginda Rasul, contohnya adalah ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata baginda Rasul. Sukalah di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri. Maka kata baginda Rasul, fala yahtabbukum ba'd. Janganlah kalian saling menggibah satu sama lain. Bukan menggibah kok. Begayaan aja, kawan ada di higa. Dikatakan oleh para ulama, walaupun kawan kita ada di higa kita, namun ia mendengarkan apa yang kita bicarakan tadi, sesuatu yang kadang ia sukai, itu pula termasuk dalam ghibah. Yang naudzubillah waliyadzubillah, kadang kita menganggap itu sebuah hal yang sepele, sehingganya banyak dosa-dosa yang besar di hadapan Allah sekarang dianggap sepele. Namun bukan berarti kita menjadi Tuhan di antara masyarakat yang lain. Kita menghakimi fulan, kita menghakimi orang-orang yang berada di sekitar kita, walaupun ia kadang sembahyang, walaupun ia kadang mengaji, walaupun ia kadang berzakat. Jangan sampai kita menghakimi, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaannya, kita yang berada di posisinya dan dia berada di posisi kita. Naudzubillah wal iyad billah. Maka kata baginda Rasul tadi, as-salatu fi awwali waqtiha, adalah amal yang paling dicintai Allah. Salat di awal waktunya adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita berjalan, dikatakan berjalan kita ke arah masjid, setiap langkah kita, setiap satu langkah kita menuju ke masjid Allah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai kebaikan. Maka berapa banyak langkah amal rumah kita terjauh sedikit dari masjid, berjalan ke masjid, dapat keberkahan dari hendak sembahyang subuh, amal subuhan. Sehingganya amal inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dicintai lagi siapa? Orang yang senantiasa di sepertiga malamnya bangun hanya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, di sepertiga malamnya Allah turun ke langit yang pertama. Allah berkata, apakah ada di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bertaubat, akan aku ampuni segala dosa-dosa. Setiap malam, apa yang kita lakukan? Main gaplek, ujur dengan kopi dan sebatang rokok. Ingat kada ingat sampai subuhan ada kulit. Kada ingat lagi sepertiga malam telah kita lewati dari sesuatu yang kada bermanfaat. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-Nya. Besoknya kayak itu lagi, Allah turun ke langit yang pertama. Namun kalau ada orang yang bertaubat, orang melihat biasanya gawiannya bermaksiat saja dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menghakimi. Kenapa? Kalau ia telah bertaubat, banyak amal dari kita biasanya melihat orang mangsuah
bermaksiat kepada Allah, biasanya kita mesti menjauhi orang yang kayak ini. Dijauhi. Kalau ia sembahyang di masjid, biasanya softnya karena mau beriringan dengan orang ini tadi. Dijauhi, orang itu tadi dijauhi. Kenapa? Tapi Allah sangat mencintai orang ini tadi, dan orang ini tadi adalah orang yang dijanjikan oleh baginda Rasul mendapatkan syafaat terbaik. Kenapa? Kata baginda Rasul dikatakan bahwa syafaati di ahli kabair min ummati. Kenapa? Bahwa syafaatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah buat mereka yang senantiasa melakukan dosa dan berkembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Bahkan Allah senang dengan orang seperti ini. Kenapa senangnya? Kata Allah, aku senang dengan orang yang bermaksiat kepadaku lalu dia bertaubat keesokan harinya dan dia kerjakan lagi dosa yang sama. Kenapa? Karena aku tahu ia sadar ia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dari setiap dosa yang dia lakukan. Tapi bukan berarti kita sengaja melakukan dosa. Maka ya Habib tadi semalam di masjid, namun kita berdosa, kita istighfar kepada Allah, Allah senang. Jangan suah-suah kayak itu. Kenapa dipacut dengan kilat dari langit habisnya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatunya tentulah dengan takaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah sholat di awal waktunya saja sudah luar biasa. Kenapa? Di dalam riwayat pernah diceritakan tak kala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah ini berada di rumahnya dengan para sahabatnya. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika berada di rumahnya, ada orang yang mengetok pintu rumah. Kata baginda Rasul, orang tadi berteriak, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad." Kata baginda Rasul berkata dengan para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahulah kalian semua siapa yang mengetok pintu rumah." Maka kata sahabat tadi, Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Sungguh orang itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, iblis. Ia ingin berjumpa dengan saat ini. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh iblis musuh Allah ini. Maka kata Sayyidina Umar, sudah berkata sedemikian, kata baginda Rasulullah, sudah wahai Umar, biarkan dia masuk. Apa aku ingin tahu hajatnya? Sungguh dia telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menjumpai saat ini. Datang, dibukakan lawang dengan Sayyidina Umar, dipersilahkan masuk untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah. Maka ketika duduk, ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai iblis musuh Allah, ada hajat apa engkau menjumpai? Maka kata iblis, sungguh aku diperintahkan oleh Sayyidul Malaika, Tuhan di antara para malaikat, malaikat Jibril, yang mengancamku untuk berjumpa kepadamu dan mempertanyakan sesuatu yang tidak paling aku sukai. Berjumpalah engkau dengan Muhammad, kata malaikat Jibril, dan mintalah dia menanyakan sesuatu yang paling kau benci. Kalau tidak, aku potong-potong kau buang, kata malaikat Jibril. Karena tadi takut dengan malaikat Jibril, maka datanglah menjumpai baginda Rasulullah ini tadi dan berkata, wahai Muhammad, tanyakanlah kepadaku sesuatu yang paling aku cinta, yang paling aku benci. Maka kata baginda Rasulullah, apa hal yang paling engkau benci wahai adu Allah, wahai musuh Allah? Maka dia berkata, orang yang paling aku benci adalah orang yang pertama kau, wahai Muhammad. Kau adalah orang yang paling aku benci. Orang yang paling aku benci adalah dirimu, wahai Muhammad. Jadi baginda Rasulullah ini adalah orang yang paling dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena setiap orang yang berada di sekitarmu, wahai Muhammad, hatinya tentram, hatinya tenang, hatinya berbunga-bunga akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak nak goflah, tidak nak lupa lagi kepada Allah. Maka kata iblis, kau orang yang paling aku benci. Kalau begitu, kata baginda Rasulullah, sifat apakah yang paling engkau benci? Kalau sifat, wahai Muhammad, ada beberapa sifat. Yang pertama adalah orang yang sabar. Aku paling benci dengan sifat setiap manusia yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang sabar, ia akan menekan emosinya sehingganya aku pun tak mampu untuk bergerak.
Jadi amun orang sudah emosi luar biasa, biasanya melakukan hal-hal di luar nalar. Kenapa? Karena yang menyeting badannya itu tadi iblis, musuh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingganya melakukan sesuatu yang ada. Kalau begitu, kata baginda Rasulullah, sifat apa lagi yang paling engkau benci wahai iblis? Yang kedua, sifat adalah qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama tadi sifat yang paling disukai sifat sabar. Yang kedua adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah ia miliki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang sudah menerima sedikit atau banyaknya pemberian dari Allah, maka orang tadi di dalam hatinya kada mungkin lagi berniat macam-macam. Niat inilah, niat itulah, niat yang naudzubillah wa liyadzubillah bisa mencelakakan ia tadi, bahkan di antara para orang-orang lain. Lalu kata baginda Rasulullah, lalu amal apakah yang paling engkau benci wahai musuh dari Allah? Kata baginda Rasulullah, kata iblis tadi, amal yang paling aku benci adalah sholat. Kenapa? Karena sholatlah aku dikeluarkan oleh Allah. Karena sujud ini tadi. Karena di dalam sholat ada sujud, kata iblis, aku paling benci dengan yang namanya sholat. Karena perihal sujudlah aku diusir oleh Allah dari singgasanaku, kata iblis. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, tak kala Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah mengumandangkan kepada seluruh makhluk di alam semestanya. Allah berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu, bersujudlah kalian seluruh. Jadi sujud yang dimaksud Allah kepada Nabi Allah Adam ini tadi adalah sujud ta'zim, sujud penghormatan. Namun hari kalau kisah dengan raja-raja, namun kita menjumpai raja, biasanya kita sujud. Sujud itu bukan sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan. Jadi maka Allah meminta seluruh makhluk yang di alam semesta tadi sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Walaupun malaikat adalah makhluk yang pertama bukan menantang tapi tidak menginginkan kehendak Allah menciptakan manusia. Kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah pula Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bercerita kepada malaikat-malaikatnya bahwa Allah ingin menciptakan makhluk yang hidup di bumi menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Maka kata para malaikat tadi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan mereka yang hidup di sana, mereka akan merusak tempat yang Engkau berikan? Wa nahnu nusabbihu, dan kami ya Rabb, wahai Allah, kami adalah zat makhluk yang Engkau ciptakan, senantiasa mensucikanmu, mengagungkanmu wahai Allah. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada sesuatu yang tidak kalian ketahui. Karena sudah malaikat mendengar perintah dari Allah, diam semua malaikat. Bahkan ketika diperintahkan untuk sujud di hadapan Nabi Allah Adam, malaikat yang tadinya berdialog dengan Allah pula ikut sujud. Sedangkan iblis aba wastakbara, membangkang dan tak ingin bersujud kepada Nabi Allah Adam, wa kana minal kafir, maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iblis, aku paling benci dengan yang namanya sholat tadi, karena perihal itu aku dikeluarkan oleh Allah dari surga Allah. Jadi kalau mereka sembahyang, kalau mereka sholat, aku tak mampu mendekati mereka karena mereka dilindungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingganya apabila mereka menjaga sembahyangnya dari siang dan malam, niscaya mereka dilindungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sembahyang ini orang yang dijauhkan dari sesuatu yang buruk-buruk, sesuatu yang mencelakai dia, sesuatu yang kada baik. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini tadi menjaga dirinya dari sesuatu yang tak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal fahsya'i wal munkar. Dari hal-hal yang naudzubillah wa liyadzubillah, sesuatu yang dibenci dari Allah, bahkan sesuatu ini tadi berbentuk sifat atau peristiwa.
Sehingganya tidak ada peristiwa yang buruk menimpa orang ini tadi atau sifat buruknya kepada orang lain. Maka orang sudah akhlaknya baik, akhlaknya sempurna, maka orang tadi tentulah orang yang sembahyang. Namun tidak ada sembahyang, uyuh jual beli. Kenapa? Karena orang yang ada sembahyang sudah pasti sesuatu yang buruk pasti dia kerjakan, sesuatu yang kada baik pasti dia lakukan. Kenapa? Karena ia tidak dijaga di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan kita menghakimi orang yang kayak begini. Kenapa? Karena urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada pantas kita menghakimi orang yang kada sembahyang, orang kada berpuasa, orang kada berzakat, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, kata baginda Rasul, adalah kalau kata baginda Rasul, idza ra'aitum munkaran faghayyirhu bi yadihi. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk di hadapan kita, maka halangilah dengan kemampuan kita. Amun masih kada mampu, kata baginda Rasul, faghayyirhu bi lisani. Ghayyir dengan, maka rubahlah dengan nasihat-nasihat kita. Siapa tahu amunnya dinasihati dengan orang lain kada mendengar. Amun ada guru, ustaz yang biasa melihati murid-muridnya yang kada bujur tingkahnya, dinasihati. Namun kata baginda Rasul, amun kada sempat lagi, kada sanggup lagi menasihati, faghayyirhu bi qalbi. Maka doakanlah di dalam hati kita senantiasa orang ini tadi berubah menjadi jauh lebih baik. Namun apa kata baginda Rasul? Fa innahu adhaful iman. Cuma iman kita yang lemah saja yang mendoakan dengan hati. Bukan masalah iman kita lemah, namun keinginan kita untuk mendoakan ini tadi bisa menjadikan mungkin di dalam dirinya keberkahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, ketika aku melihat orang yang berahli maksiat di hadapanku, ia hilang sejenak, aku takut, kata ulama tadi. Di saat ia hilang dari pandanganku, aku takut derajatnya diangkat oleh Allah jauh lebih tinggi daripada derajatku saat ini. Sehingganya kalau ulama itu melihat sesuatu yang buruk, maka dia akan diam, menjaga hatinya senantiasa untuk tidak membicarakan hal-hal buruk orang lain. Kenapa? Karena kelak bisa menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu cerita pernah diceritakan ketika ada orang ahli ibadah yang semasa hidupnya diikuti oleh awan kemana saja. Jadi di zaman Bani Israel itu dulu ada ulama yang kalau berjalan di siang hari dinaungi oleh awan. Namun kita masih bergerak dengan payung, ulama tadi sudah dinaungi oleh awan. Saking saktinya. Sehingganya ketika ulama tadi berpapasan dengan orang yang ahli maksiat, sesama mereka berdua memalingkan mukanya, membuang muka. Namun atas asas yang berbeda, dengan dasar yang berbeda. Ketika awan menaungi ulama tadi dan ketika berpapasan mereka berdua ini, awan tadi berpindah mengikuti orang yang ahli maksiat tadi. Tiba-tiba mengikuti orang ahli maksiat. Kenapa? Karena ulama tadi memalingkan wajahnya dari orang ahli maksiat ini karena merasa tak pantas ia melihat orang yang ahli maksiat. Tak pantas aku melihat orang yang kayak biasanya sampai itu. Nauzubillah waliyadzubillah, ada penyakit hati di dalam ulama ini tadi. Namun ketika orang ahli maksiat ini memalingkan wajahnya dengan niatan supan dengan orang ahli ibadah, orang ahli ilmu, merasa kada pantas melihat wajah beliau. Maka awan tadi karena di dalam hatinya ini karena malu dengan ulama ini, maka awan mengikuti. Kenapa? Karena di dalam hatinya Allah lah yang menilai keduanya. Karena di dalam hatinya Allah lah yang akan menghakimi keduanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita yang menghakimi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua tadi, maka birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dikatakan orang tua itu ada tiga. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita. Kedua orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua mintuha kita. Namun kita sudah begini mintuha tua. Namun yang masih bujang berarti masih dua orang tua. Yang ketiga guru kita yang mengajarkan. Bahkan kata Imam Ali, man allamani harfan kuntu lahu abdan. Barang siapa, kata Imam Ali, yang mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku adalah budaknya, aku adalah hamba sahaya baginya. Namun kita macam-macam bertamparan dengan guru. Zaman sekarang, naudzubillah wa bihamdihi. Sualak dan mendengar murid bertampar dengan guru. Sual.
Ini adalah ketika tanda hari telah terbalik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah parah sudah keluarnya ya dan maju. Jadi biar ada yang di umat tadi. Sudah parah Dajjal ini keluar sudah. Kenapa? Karena sudah dunia terbalik. Sehingganya kalau sudah Imam Ali mengatakan semacam ini, berarti guru itu adalah mulia. Kenapa? Kalau guru saja bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena menurunkan ilmunya kepada anak-anak murid. Bahkan diceritakan terdahulu ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah orang yang ahli ibadah, senantiasa ibadah kepada Allah. Jadi salah satu sahabat baginda Rasulullah ini yang ahli ibadah tadi, ibadahnya tidak pernah lepas, puasanya tidak pernah putus, zakatnya tidak pernah kalah berzakat, selalu berzakat. Dengan istrinya ia baik. Sehingganya ketika sang istri tadi melihat suaminya tadi dalam keadaan sakaratul maut, karena sakaratul mautnya susah sakaratul mautnya, maka istrinya tadi datang ke rumah baginda Rasulullah. Ketika datang ke rumah baginda Rasulullah, maka Rasulullah mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk lihat wahai Utsman, apa yang terjadi dengan Alqamah? Apa yang terjadi dengan ini? Ketika sampai, ya Rasulullah, sepertinya ia dalam keadaan sekarat. Kalau begitu masih adakah keluarganya, abahnya kah, ibunya kah, panggil untuk berjumpa denganku. Kalau masih ada umatnya, biar aku, kata baginda Rasulullah, yang datang kepada ibu. Maka kata sahabat Utsman ini, ada ya Rasulullah, ibunya masih hidup. Ketika ibunya masih hidup, dipanggil oleh sahabat tadi, datang berhadapan dengan baginda Rasulullah. Kata ibunya, ada apa wahai Rasulullah? Wahai ibu, tidaklah engkau mendengar anakmu ini dalam keadaan sakaratul maut, susah sakaratnya. Namun kita menilai orang, namun kadang sembahyang sekaratnya susah, jadi pembicaraan dari ujung sampai ke ujung kadang ujung. Si bulan matinya susah, matanya terbelalak kayaknya. Suara kenapa? Ada sembahyangan, puasa ada dua, zakat ada dua. Naudzubillah wa naudzubillah, kata Allah Taala, tidak ada sembahyang, jangan Allah Taala panggil orang. Maka dosanya tadi pula masuk kepada kita, diganti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan di alam mizan kena, yang ini kalau sudah menghibah orang lain, kata Allah Taala, ambil kebaikan orang ini pindah ke dalam diri. Kalau tidak lagi kebaikan, keburukannya tambahkan lagi. Ini panggil kalau sudah masa hidup, hibah orang lagi. Bayar tajam juga, puasa ada surah. Ya Allah Taala, mandiri orang pandai benar. Maka ketika sahabat tadi dalam keadaan sekarat, dijumpai ibunya oleh baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, ibunya, wahai ibu, anak pian sedang sekarat. Ya, aku tahu wahai Rasulullah. Tapi ibunya kadang berekspresi seakan sedih anaknya yang sekarat, biasa saja. Kata baginda Rasulullah, ada masalah apa dengan pian ini dengan anak pian? Maka kata baginda Rasulullah ketika bertanya, ibu tadi menjawab, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Kalau begitu, kata baginda Rasulullah, wahai Utsman, siapkan aku kayu bakar. Kata ibunya, ada apa pian baginda Rasulullah? Hendak aku bakar anak pian ini. Karena kasih sayang seorang ibu sepanjang masa, walaupun setidak sukanya seorang ibu kepada anaknya, sang ibu enggan melihat anaknya disakiti oleh sesuatu yang lain. Itulah sayang seorang ibu kepada anak. Maka kata baginda Rasulullah, kalau begitu ceritakan masalahmu kepadaku wahai ibu. Ada apa? Kenapa ketika anakmu dalam sekarat engkau biasa saja, kada sedih, kada apa? Kata ibunya tadi, ya Rasulullah, anakku ini ia memang anak yang soleh, sembahyang dijaga, zakat selalu ditunaikan, puasa selalu ia kerjakan. Namun sesuatu telah berubah ketika ia menikah. Dulu ketika ia masih bujang, sedikit pun omonganku tak pernah dibantahnya. Namun setelah ia menikah, bahkan nasihatku pun enggan didengarkan. Maka ibu tadi marah kepada anaknya. Maka kemarahan seorang ibu, orang tua ini, 3 orang tua tadi, kalau sudah memanjatkan doanya karena dibikin sakit hati oleh anaknya, maka doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu dikatakan bahwa ridha Rabbi wa ridha walidain wa sakhatuhum fi sakhatihim. Kalau sudah kemurkaan dari Allah berada di kemurkaan kedua orang tua kita, pula keridhaan dari Allah berada di dalam keridhaan kedua orang tua kita. Maka haruslah kita membuat kedua orang tua kita ini tadi ridha atas apa yang kita kerjakan. Namun kita ingin berbisnis, kita ingin bekerja, kita ridha kedua orang tua kita. Agar apa? Agar senantiasa kita dijaga oleh Allah karena doa dari kedua orang tua kita. Maka ketika mendengar itu tadi, baginda Rasulullah ingin membakar anaknya tadi. Kalau begitu ya Rasulullah, kata ibunya, aku akan memaafkan segala kesalahan anak-anakku supaya ia meninggal dengan tenang. Kata baginda Rasulullah kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, lihat ke rumah Al-Qamah ini tadi. Apakah doa ibunya bujuran? Apa karena ia sungkan saja denganku? Maka datanglah ke rumah sahabatnya yang sekarat tadi, dilihat telah menghembuskan nafas terakhirnya. Maka kata baginda Rasulullah, kalau begitu kita pergi ke sana, kita mandikan dia, kita kafani dia, kita sholati dia, dan kita kuburkan bersama-sama. Maka dikuburlah sahabat yang Al-Qamah ini tadi. Amun sumpah yang belum tentu jadi panutan, karena memang keharusan dalam kehidupan kita, zakat harus kita tunaikan, puasa harus kita kerjakan. Jangan lupa untuk menghormati kedua orang tua kita. Sehingga yang baginda Rasulullah ini ketika sudah dimakamkan sahabatnya tadi, baginda Rasulullah yang menjadi pembicara. Maka kalau kita biasanya ada yang meninggal, pasti ada satu perwakilan dari keluarga yang berpandai di kuburan. Hadirin, amun ada yang salah dari simpulan ini tolong dimaafkan. Amun ada hutang piutang datang aja ke rumah lah, biasanya kayak itu. Maka di situ baginda Rasulullah yang berbicara dan berkata, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah apa yang terjadi. Maka jangan sekali-kali kalian mencampakkan kedua orang tua kalian, agar naudzubillah wa jalla, karena kehidupan kita terletak di keridhaan kedua orang tua kita. Maka begitulah cinta seorang baginda Rasulullah kepada ibunya, menggambarkan dari para sahabat-sahabatnya. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, cici dari baginda Rasulullah, ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ditanya, wahai Imam, engkau adalah orang yang mencintai kepada orang tuamu. Betul kata Imam Ali, kata Imam Ali tadi, Imam Ali Zainal Abidin. Lalu kenapa kami tidak pernah melihatmu makan bersama dengan orang tuamu? Maka kata Imam Ali, aku takut ketika aku makan bersama orang tuaku, aku takut apa yang aku makan sebenarnya diinginkan oleh kedua orang tuaku. Jadi aku biarkan dulu orang tuaku makan, setelah itu aku makan sisanya. Amun kita ambil piring ibu kita, diambil. Mang minta apa? Wah jarumnya, benar lama kali. Sedikit saja. Tapi inilah yang dinamakan cinta kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau sudah Imam Ali melakukan semacam ini, berarti keberkahannya luar biasa. Maka semoga yang hadirin dan mendengarkan apa yang terjadi saat ini, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pula yang berada di dalam masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Allah berikan jalan keluarnya. Tidaklah kita mati yang hadir semua pada malam hari ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.